kemarin kan muncul problem ketika orang mau mempercayai firman Tuhan, pegang firman Tuhan, lu bilang bodoh, nggak pakai otak, ya kan? Lucu kalau menurut gua sih, ya kan? Orang tuh gampang sekali ngomong ketika orang pakai ayat firman Tuhan disamain sama setan, sama iblis katanya mencobai Tuhan pakai ayat. Ketemu lagi hari ini dengan saya Dieter Nicholas bersama dengan hambanya yang terkenal di berapa benua? 8 ini. Tambah 1. Aduh, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih, diskusi ya. Mungkin diskusinya lumayan panjang dan lebar mengenai corona nih Kak yang sedang mewabah bukan cuma di dunia. Sekarang udah mulai sampai ke Indonesia juga, ya kan? Udah ya? Udah berapa yang terjangkit di televisi? Udah 1000 lebih. Yang ada tuh di Tanjung Priok kayaknya itu negara sendiri kayaknya, ya kejama corona tuh. Mana gue kesana kayak nggak ada apa-apa, semua santai-santai aja ya? Biasa hidup normal. Iya. Gue 2 hari yang lalu ke pasar nganter istri gue kayak hari Minggu itu, gue ke pasar. Di pasar nggak ada orang yang pakai masker sama sekali, kayak biasa aja. Nah, menurut lu sendiri gimana sih Kak? Maksud gua dengan virus corona yang udah mewabah, sikap kita tuh sebagai orang percaya tuh menurut lu sendiri harusnya kayak gimana Kak menghadapi ini semua? Ya, yang pasti bahwa kita juga jangan anggap remeh ini virus. Virus ini juga, ya kita sudah sama-sama tahu lah, sudah merenggut nyawa beberapa orang. Tapi intinya adalah bahwa sebenarnya kalau kita kembali kepada firman Tuhan ya, karena gua hamba Tuhan, gua bukan ahli medis ya, bukan dukun juga yang tahu ya kapan berakhir ya, bukan pemerintah ya. Kalau pemerintah bahasnya pasti ya bagaimana penanggulangannya. Kalau medis juga ya biasalah pesan-pesannya, tinggal di rumah, kami di garda depan ya, kami bekerja ya. Ya bukan hanya mereka bekerja, kita juga hamba-hamba itu juga bekerja kan, menguatkan jemaat ini hari-hari ini juga bukan sebuah pekerjaan yang mudah juga. Intinya makanya karena gue hamba Tuhan ya gue membahas dari sisi perspektif firman Tuhan ya. Bahwa intinya bahwa kalau kita pelajari firman Tuhan tidak ada yang mengejutkan dalam sana semua ini, bahwa virus corona ini datang dengan wajah seperti ini, itu yang mungkin kita baru tahu aja. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan kan semua sudah dijelaskan oleh firman Tuhan. Bahwa inilah yang akan terjadi di akhir zaman ini. Tanda-tanda menjelang kesudahannya, tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Baik Matius pasal 24, Lukas pasal 21, Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 7, semuanya secara konsisten. Jadi Alkitab itu konsisten. Sama apa yang dibahas oleh Injil Matius, yang dibahas oleh Injil Lukas, dibahas oleh kitab Wahyu itu sama ya. Berarti kan ada sesuatu yang kuat ingin disampaikan bahwa ini yang akan terjadi. Salah satu yang akan terjadi adalah akan ada wabah penyakit ya, sampai akan melanda dunia ini. Bahkan di kitab Wahyu kuda kuning hijau itu kan, kuda yang keempat itu ya, materai keempat ya. Kuda kuning hijau itu ketika dilepaskan itu dia diberi kuasa untuk membunuh 1/4 manusia di bumi. Jadi salah satu yang akan digunakan adalah wabah penyakit. Kalau di Alkitab istilah penyakit sampar. Sampar kan itu bahasa Alkitab ya. Intinya adalah sebuah wabah penyakit yang akan menyebar di seluruh dunia. Nah, di mana roh kematian itu benar-benar sudah dilepaskan di situ. Betul. Nah, ya itu yang gue yakin bahwa ini merupakan bagian daripada tanda-tanda yang Alkitab atau firman Tuhan sudah kasih tahu buat kita. Nah, intinya sebagai anak Tuhan ya kita ya bersiap. Jadi persiapan itu yang paling penting gitu ya kan. Ya zaman sudah bicara seperti ini, tanda-tandanya sudah semakin jelas, semakin nyata, kitanya nggak siap, ya itu salah kita sendiri. Dan firman Tuhan bilang kan ada 5 anak darah yang bodoh,
ada 5 anak darah yang bijaksana, yang bodoh itu apa? Dia nggak punya persiapan, bukan nggak punya minyak urapan. Iya. Kadang-kadang gereja kan menafsirkannya minyak urapan. Minyak urapan. Inti dari perumpamaan itu kan sebenarnya apa yang membedakan yang bijak dengan yang bodoh adalah ya yang bijak mempunyai persiapan, sementara yang bodoh tidak punya persiapan. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Jadi anak-anak Tuhan bagaimana menyikapinya ya hari ini ayo, ini warning lagi gitu loh, ini peringatan lagi, ini suara Tuhan lagi buat kita untuk bersiap, memiliki persiapan itu penting, supaya kemudian kita jadi orang-orang yang tidak tertinggal, kita jadi orang-orang yang tidak kehilangan banyak hal. Dan waktunya kita bersiap. Persiapan itu adalah hal yang paling penting saya pikir untuk anak-anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan. Nah persiapan yang paling penting itu adalah bertumbuh. Kita mesti bertumbuh, kan? Bertumbuh dalam pengenalan benar akan Tuhan, bertumbuh dalam iman kita, bertumbuh dalam semua aspek kehidupan. Kualitas iman kita, kualitas kerohanian kita mesti terus bertumbuh. Kalau kita nggak siap dan kita nggak bertumbuh ya kita akan tergilas dengan semua situasi. Kita hidup jadi makin ketakutan ya kayak. Apalagi gue tiap pagi nih ya, sekarang WA-nya tuh siapa yang mati, ya hamba Tuhan mana yang mati, itu benar-benar mengerikan tuh kayak. Itu intimidasi kan? Betul. Intimidasi yang membuat kita akhirnya dicekam dengan kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Kita kayak saling curiga. Ini gue dekat-dekat lu nih, lu jangan-jangan lu bawa virus kan gitu. Jadi yang tadinya kita yang tadinya kita bisa fine sama-sama ya kan, orang bisa mencoba kan hubungan-hubungan kita bisa rusak di situ. Gue udah dengar banyak tuh, ya sama keluarga aja katanya ribut karena saling curiga satu dengan yang lain. Ketemu aja kita sudah saling curiga dan lain sebagainya. Orang udah parnonya luar biasa ya kan. Bahkan di kompleks Sumpa Buah itu semua yang masuk tuh udah ini dulu segala macam lah. Tukang sayur udah nggak boleh masuk, segala macam udah nggak boleh masuk gitu kan. Ya untuk masih ada orang-orang yang punya akal sehat ya. Karena kalau kita bandingin kan sebenarnya dengan wabah yang lain, ini nggak ada apa-apa ini yang mati. Tadi terakhir gue baca ya, gue lihat di running text-nya TV apa ini, yang meninggal kan di seluruh dunia ini baru kurang lebih ribuan ya, puluhan ribu. Baru ribuan juga kan. Ya artinya bukan berarti kita mengecilkan juga sih, tapi apa ya, ketakutan yang disebabkan oleh virus ini yang lebih hebat, lebih hebat ya. Itu yang membuat orang akhirnya sangat dicekam dengan ketakutan. Jadi benar-benar lumpuh ya, lumpuh di rumah. Dan bukan hanya itu, ekonomi juga dipukul, dan politik juga kepukul, semua kepukul. Ini hari ini orang-orang yang kerjanya harian, ya, dapat hari ini untuk hidup hari ini, itu terpukul. Sektor-sektor informal, pariwisata, ini teman-teman kita banyak, apalagi pemusik, WL, singer, pendeta, ya pendeta-pendeta yang hidup dari khotbah, pelayanan. Gue sampai mau gunting rambut aja nunggu ini berlalu dulu deh, karena kan bersentuhan kan kayak gitu kan, bener gak sih? Intinya kita juga nggak boleh meremehkan, ya, tetap jaga kesehatan. Berhikmat intinya. Ya, intinya. Cuma juga kita juga jangan atas nama hikmat terus kita sebenarnya ketakutan sih, kalau gue lihat banyak orang juga ketakutan tapi membungkusnya atas nama hikmat gitu. Enggak lah, kalau gue sih ya ini gue ya, ini pendapat gue sih. Ya kita perlu waspada, kita perlu perlu menjaga diri kita juga ya, jangan sampai juga kita kena terpapar itu juga orang lain. Tapi kita juga nggak harus ketakutan dengan berlebihan kan. Ini yang luar biasa kan, kayak waktu gue hari Minggu itu kan mau cari makan tuh habis live streaming, mana nih rata-rata kan tutup kan, mall juga udah pada tutup. Ya akhirnya kalau kita ke Priuk nih, Priuk kan tanah lahir beta bro. Priuk itu kayak negara lain loh. Ya maksudnya di semuanya sepi, Priuk kita ramai. Kita bisa makan bebas, orang malah istri gue pakai masker masuk ke Alfamart malah ditegur sama orang di sana.
jangan-jangan ibu nih yang bawa virus. corona nih. Kita di sini nggak ada, kita malah ketawa gitu. Jadi waktu kita di Priok itu minggu siang sampai minggu siang sampai minggu malam itu, herannya dia nggak ada bicara corona. Terus kita nggak seperti nggak ketakutan gitu, nggak apa ya, biasa aja gitu. Begitu keluar dari Priok jalan sepi kan, jalan di Jakarta sepi, sampai di Cibubur di rumah kompleks juga sepi, udah mulai yang masuk juga mulai diperiksa dan sebagainya, kembali mencekam lagi bro. Jadi kayaknya sih lingkungan juga mempengaruhi. Ya intinya sih yang gue ingin bilang ya bukan berarti kita meremehkan, bukan main-main virus ini juga sih. Cuma ya itulah, jangan sampai kita juga reaksi kita terlalu berlebihan juga sih. Jadi kita tetap waspada. Tapi justru persiapan di dalam kita ini yang jauh lebih penting. Persiapan rohani kita, manusia batin kita. Di saat-saat yang kayak begini nih, kita disinilah mulai menemukan dan sebenarnya. Itu yang gua khotbahkan di live stream beberapa waktu lalu. Semua yang bukan dari Tuhan ini terusir, supaya yang tersisa itu yang dari Tuhan aja. Dulu ya kan kita yang membanggakan, kita nih kan terlalu membanggakan ibadah-ibadah kita, gereja kita yang luar biasa, dengan gedung fasilitas yang luar biasa, dengan acara ibadah yang meriah, yang gegap gembira. Hari ini semua nggak ada artinya. Orang jadi situasi ini memaksa orang untuk menemukan dan mengenal Tuhan dari dalam diri mereka sendiri. Siapa yang jamin lu bikin live streaming juga orang yang nonton? Tapi intinya bahwa saat-saat inilah kualitas iman kita, kualitas manusia di dalam kita ini teruji. Tapi gue yakin sih di tengah-tengah situasi ini yang firman Tuhan bilang juga. Jadi di satu sisi ini kalau kita lihat dua sisi ya. Di sisi yang lain ini memang kerajaan kegelapan sudah menggunakan ini kan untuk menebarkan ketakutan dan kita sudah tahu lah arahnya semua akan kemana. Penguasaan global. Antikris. Iya pastilah sana arahnya kan. Seluruh dunia dilanda ketakutan sehingga ya tinggal kita tunggu waktu aja lah bahwa penguasaan global ini akan dibentuk dan lain sebagainya, keuangan global dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain kita melihat bahwa Tuhan juga bergerak dengan luar biasa. Mungkin ada dua kekuatan hari ini yang sedang bekerja, kekuatan kerajaan kegelapan yang ingin menebar ketakutan dan kecemasan di dunia ini, ya intinya untuk bisa menguasai orang-orang di muka bumi ini. Tapi Tuhan juga bekerja, ya, kerajaan Tuhan juga bergerak. Ya, gue percaya bahwa ini yang kita Amos bilang, ya, saatnya akan datang Tuhan akan mengirimkan kelaparan dan kehausan, bukan akan makanan tetapi akan firman. Seorang mencari Tuhan. Ini justru kesempatan buat gereja untuk ayo kita pakai semua media yang ada, kita pakai di hari ini. Untuk makanya stop menebarkan ketakutan ya, lewat medsos. Justru ini saatnya kesempatan kita menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan Injil kerajaan Tuhan buat orang-orang supaya kemarin mereka bisa ketemu Tuhan, ngalami Tuhan. Kita jangan kaget kalau besok-besok kita dengar ya kan ada orang-orang yang karena dengar pujian bisa bertobat. Mungkin dia bukan Kristen tapi dia dikirimi lagu-lagu pujian itu bisa menyentuh hidupnya. Dikirimi ayat-ayat firman Tuhan, dikirim artikel-artikel yang positif ya, yang isinya adalah kebenaran firman Tuhan, itu bisa menyentuh hidup mereka. Kita nggak tahu Tuhan bisa pakai semua itu. Makanya hari ini ya kalau gua sih gua memutuskan gua nggak akan menyebarkan lagi gua berita-berita corona. Gua akan menyebarkan firman Tuhan. Makanya lu bilang kan wah kayaknya tambah produktif, justru ini kesempatan kita. Karena gua lihat ya, jadi semenjak corona ini yang lain pada diam di rumah, dia di jalanan, masih masuk kantor, masih bikin konten terus, sangat produktif. Tapi gue setuju Kak El, di satu sisi memang orang-orang pada nyari Tuhan, gue setuju. Itu nggak sih? Jadi ya sisi yang lain. Sisi yang lain, benar. Iya.
Makanya kemarin gue juga sempat sharing sama anak-anak di online gitu ya. Kemarin gue baca, gue sharing Yudas 1 nih Kak Elia, yang ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bahwa kita juga udah nggak bisa mengandalkan, ya itu lagi, gereja juga udah sekarang udah lockdown semua. Nggak bisa mengandalkan figur, pendeta yang seneng ditumpangin tangan, diolesin minyak kan udah nggak bisa lagi ya. Ada kan orang Kristen yang senang diolesin minyak, jatuh, gitu. Bangun tapi nggak berubah hidupnya gitu. Cuma senang diolesin minyak aja, jadi udah nggak bisa lagi tuh. Jadi itu yang gue bilang ya, semua yang bukan dari Tuhan itu akan tersapu bener. Jadi memang benar-benar orang percaya itu mesti ya mengandalkan membangun dirinya sendiri di atas dasar imannya sendiri. Itu menemukan Tuhan di dalam dulu sendiri. Christ in you itu. Tuhan ada di dalam kita. Tuhan nggak ada di mana-mana. Tuhan bukan ada dalam gedung. Tuhan bukan ada di dalam sebuah acara. Tuhan ada di dalam hidup kita. Nah seringkali kita cari Tuhannya kan di gedung, di acara. Padahal Tuhan ada di dalam kita. Nah corona ini bagus nih. Mengajarkan kita kembali untuk menemukan Tuhan di dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Jadi waktu kita stay at home, ada di rumah, gunakan waktu-waktu tersebut untuk kita kembali merefleksikan diri kita, cari Tuhan kembali, pelajari firman Tuhan kembali, membangun diri kita kembali. Ya miliki persiapan itu seperti anak darah yang bijaksana, sebenarnya punya minyak persiapan itu. Dan melalui media sosial kita, Yudas 1 ayat 22 juga keren nih KL. Kalau kita katakan begini, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Jadi kita mesti menggunakan media sosial kita untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran itu sendiri. Betul. Udah betul lah, firman Tuhan nggak mungkin salah lah bro. Ya udah betul itu. Itu bukan Yudas Iskariot itu. Itu surat Yudas. Surat Yudas, iya kan. Tapi KL yang menarik adalah begini KL. Ya, ini gue jelasin dulu dari Yudas 1. Karena gue menemukan satu ayat dalam Yudas 1 nih, ayat yang ke-18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu, kefasikan mereka. Ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Jadi begitu virus corona ini merebak, kita tahu bahwa ada orang-orang yang pro dan kontra dengan mungkin dengan ibadah online, dengan apa segala macam, kemudian menyatakan pendapatnya. Nah, menurut lo sendiri KL, seharusnya ya kan ini udah Alkitab udah bilang loh, di akhir zaman itu muncul pengejek. Nah itu yang gue bilang kan. Nah gimana kan? Ya kemarin kan muncul problem ketika orang mau mempercayai firman Tuhan, pegang firman Tuhan, lu bilang dodo, nggak pakai otak, ya kan? Lucu kalau menurut gua sih, ya kan? Orang tuh gampang sekali ngomong ketika orang pakai ayat firman Tuhan disamain sama setan, sama iblis katanya mencobai Tuhan pakai ayat. Gue jadi makanya kadang-kadang gue ini orang jadi kebalik, virus corona jadi bikin orang kebalik cara berpikir. Justru karena ketika orang memperkatakan firman, orang mulai mempercayakan firman Tuhan dalam hidupnya, kita harusnya senang dulu. Itu harusnya begitu. Iya kan, bukan kita bilang nggak pakai hikmah sih. Emang mereka yang ngomong begitu pakai hikmat, udah pasti lo punya hikmat tuh, belum tentu juga kan. Itu hikmat apa sih gitu? Hikmat Tuhan itu apa sih? Hikmat Tuhan itu kadang-kadang nggak terselami oleh akal pikiran kita. Ya, jadi buat gue sih ini saatnya mungkin kita jangan saling menuding dan menghakimi. Jadi saatnya, ayo kita saling kuatkan satu dengan yang lain, bersatu. Justru saatnya saat-saat seperti ini firman Tuhan mesti kita bagikan. Firman Tuhan mesti kita sebarkan, bukan mengejek. Ya kan? Ketika orang mau belajar pegang firman Tuhan di saat-saat kayak begini kita ejek, kita nggak punya hikmat lah, nggak pakai hikmat lah, nggak pakai otak lah. Situ pakai otak, situ
jangan-jangan ketakutan gitu loh kan. Membungkusnya, ini gue pernah kan gue sampai di message kayak begini, ada orang yang bilang, oh kalimat baku tidak memberkati, oh terserah, berbeda boleh dong. Anda berbeda boleh. Ya. Cuma ya itu yang tadi ayat itu bilang kan, mereka cuma mau memuaskan keinginan mereka, mereka cuma menafsirkan firman Tuhan menurut pengertian mereka, maunya mereka. Enggak. Ini saatnya kita mengenal Tuhan bukan dengan cara kita mau mengenal Dia. Harusnya kita mengenal Tuhan dengan cara Tuhan mau. Tuhan mau kita mengenal Dia, bukan dengan cara kita. Buat sih itu. Ini saatnya umat Tuhan dikuatkan dengan firman Tuhan. Itu jangan jadi pengecek lah, ya kan? Pemecah belah. Iya. Karena jujur aja terpecah menjadi dua. Nah sekarang juga mereka tuh kadang-kadang kan menyebarkan tentang corona begini, virus ini begini. Emang udah benar mereka tahu dari mana? Apakah itu berita benar? Karena ini kan simpang siur semua berita corona ini kan. Jadi buat gua ya daripada lu pegang berita-berita dari Metro TV, dari Kompas, dari mana-mana, ya lu pegang firman Tuhan jauh lebih bagus. Setuju. Kita mantau berita boleh nggak ya? Boleh. Bukannya nggak boleh, tapi lebih daripada itu, yang firman Tuhan kebenaran yang mesti kita pegang. Ya, lucu kan orang mau pegang firman Tuhan, lu bilang nggak pakai hikmat. Justru yang bingung ya pakai hikmat siapa? Gitu loh kan? Karena kita kadang-kadang berpikir hikmat itu adalah pengetahuan. Padahal kalau Yakobus bilang itu beda. Hikmat itu cara hidup. Iya. Bukan pengetahuan. Dan hikmat itu mengatasi pengetahuan. Karena gue lihatnya ayat itu kan, Amsal itu orang bijak ketika melihat celaka bersembunyi. Terus mau pakai ayat satu ayat itu, sedangkan ribuan ayat bicara soal yang lain. Iya, karena kita membacanya tidak seimbang. Buat gua bukannya kita juga konyol, kan kita juga nggak konyol lah, kita juga nggak bodoh-bodoh amat gitu kan. Ada tahu ada virus corona terus kita main terabas enggak juga. Tapi intinya ketakutan yang berlebihan itu justru membuat saya pikir kita jadi orang-orang yang tidak produktif. Justru saatnya kita jadi orang yang produktif dalam kehidupan. Situasi dan keadaan tidak pernah bisa membatasi kita. Harusnya gitu.